sekarang sudah ada. Wah, halo bosku. Rindunya aku. Cerita dulu dong gimana Amsterdam. Amsterdam. Ya. Tidak ada doanya. Gila, aku bakal balik lagi ke situ. Aku begitu nyampe Amsterdam langsung kirim video ke Koci. Koci, lihat ini bagaimana saya. Koci berapa lama tinggal di sana, Koci? Di Amsterdamnya? Di Amsterdamnya 12 tahun. 11 tahun. 11 tahun? Iya. 11 tahun di Amsterdam, berarti tahu dong Seluk-Beluk Amsterdam? Oh, merem. Merem. Jadi tempat yang kau tinggal nginep di situ, itu kalau gue merem pun gue sampai kemana-mana. Udah hafal, berarti tahu dong itu daerah merah-merah itu. Jadi kawasan wisata, baru tahu aku ada kawasan wisata yang brong sekali di Amsterdam. Ya. Iya kan, bener. Tapi itu kan memang difasilitasin aja sama negara untuk jadi kawasan wisata seperti ya, dan itu perputaran duitnya itu luar biasa. Luar biasa di situ. Iya. Wajar. Tapi yang nggak wajar adalah Ajax yang digadang-gadang ya nggak lolos juga sama Benfica. Untung kalau kayak gini, Koci kan sering nih banggain timnas Belanda, suka sama tim-tim Belanda. Tapi kalau seandainya ini Ajax nggak lolos, pasti dia langsung ngaku bahwasannya dia fans Utrecht. Enggak, gini. Gimana? Gue dukung Ajax itu karena poinnya untuk kemana? Untuk Belanda. Ke Liga Belandanya? Iya, that's why. Tapi kemarin gue nonton 2 match ya. Sebenarnya nggak jauh beda permainan antara MU dan Ajax. Cuman bedanya Ajax kuasai pertandingan dan create chances. MU kuasai pertandingan, tidak create chances. Benar. Bahkan di Twitter gue sampai ada yang tanya gini, Ki. Coach, gimana nih untuk babak kedua? Soal MU ya? Soal MU? Ya, gue bilang, MU ini harusnya lihat Ajax main kayaknya caranya gimana. Karena kemarin itu Ajax sama sekali tidak layak nggak lolos. Tidak layak kalah juga kan pertandingan tidak malam layak tadi. Kalah karena they create chance, hanya finishingnya jelek banget. Iya benar. Dan mereka dapat 1-2 peluang langsung gol. Sama kayak ATM juga gitu, 1-2 peluang gol. Ya. Sementara MU lebih menguasai pertandingan. Karena kemarin juga Benfica golnya itu kalau bisa dibilang ya itu kesalahan penjaga gawang. Onana. Itu kesalahan penjaga dan gawang. Onana itu akan ke Inter, jadi siap-siap aja loh. Emang iya? Fans Inter iya. Ya bagus lah. Jadi Onana ini untuk yang tidak tahu dia itu sempat 1 tahun lebih setahunan nggak main karena kasus doping. Ya. Oke. Terus Ajax punya kiper lain namanya Remco Pasveer itu lagi cedera. Dia ini sebenarnya pilihan utama nggak sih Onana nih? Waktu sebelum kena doping dia nomor 1 bagus. Memang semenjak dia kasus doping. Ya semenjak dia kembali lagi dia sempat bermain berapa kali itu sempat kalah juga. Jadi lagi nggak bagus saja atau performanya yang seperti biasa dia tunjukkan dia itu lagi nggak dapat. Dan kemarin gue setuju. Lu sebagai mantan kiper tahu. Bener. Pada saat kiper keluar dari gawangnya dia harus dapat. Karena itu udah pasti itu kesalahan mutlak Onana. Karena dia keluar dari posisinya di gawang, dia mau ngetip bola itu tapi nggak kena. Kalau seandainya dia tidak bergerak, dia di gawang aja, itu bola pas ke arah dia. Ya. Dia bisa dapat. Ya, nah betul. itu adalah keputusan sepersekian detik seorang penjaga gawang. Kalau seandainya dia ngambil keputusan salah, hasilnya ya kayak begitu. Ya, betul. Toh Benfica juga nggak terlalu banyak serangan. Nggak bagus Benfica. Gue nonton Benfica lawan Barca kan berapa kali. Mereka memang ya nggak banyak peluang juga. Nggak banyak peluang ya. Dan ya inilah indahnya sepak bola penuh dengan drama. Dan Ajax itu benar-benar harusnya itu Ajax yang lolos karena begitu banyak peluang yang mereka dapatkan. Tapi harus gue bilang juga bahwa mulai Februari performa Ajax itu menurun. Menurun ya. Termasuk di Eredivisie. Mereka kalau menang juga dengan susah payah menit terakhir 1-0 atau sempat kalah juga berapa kali. Gap yang sangat jauh dengan PSV sekarang tinggal 2 poin dengan PSV. Benar. Jadi it happens. The problem dengan Ajax ini mereka itu tiap tahun kan jual 5-6 pemain. Nah, pemain depannya itu tidak banyak pelapisnya itu nggak banyak. Setengahnya aja pemain muda semua, gimana pelapisnya? That is the problem dengan Ajax. Cuman kan kemarin Coach sempat bilang nih, bahwasannya Liga Portugal tuh liganya ancur-ancuran. Toh Benfica buktinya bisa jadi salah satu tim yang ya kita walaupun mainnya nggak bagus, tapi kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Yeah. Apa yang terjadi sama Ajax ketika ketemu sama tim yang harusnya itu Ajax mungkin Ajax kekurangan striker yang
punya naluri nyetak gol bagus tadi malam menurutku ya. Soalnya ya dia nge-create pertandingan, tapi dia nggak bisa punya peluang yang bisa dimanfaatin jadi gol. Toh pada akhirnya begitu mereka nyerang terus, kurang konsentrasi ketika diserang sama Benfica, kecolongan. Kalau lu lihat penyisian di mana Ajax menang Fase grup luar biasa Ajax. home and away, 6 kali menang, makanya mereka jadi juara grup ketemu runner up. Iya, benar. Benfica kan runner up di grupnya Barca ya. Iya. Mereka menang semuanya, satu itu juga karena masalah mental kan. Iya, benar. Karena kalau lu main 6 pertandingan dengan home away itu beda. Nah, bermain di 3 minggu yang lalu di Benfica, itu juga Ajax 2 kali unggul. Iya benar. Ajax juga jauh lebih bagus, peluang jauh lebih banyak. Ya, tapi kembali lagi seperti yang gue bilang, pada saat kita masuk ke sistem gugur, yang bicara itu mental. Yang bicara mental Ya. benar. Kalau lu bilang di mana si Haller, Tadic dan Anthony, mereka main semua. Cuman ya kembali lagi, siapa sih pemain bintang di Ajax? Iya. Nggak ada. Ajax musim lalu ya yang sampai ke babak 2 musim lalu. 2 musim lalu ya. Ya. Pemainnya masih sama nggak sih Ajax Enggak, yang tiap tahun diganti. udah pada Waktu itu masih ada Van de Beek, De Oh itu yang Ligt, ada De Ligt ya gitu-gitu ya. De Jong. De Jong ya. Dan musim ini, musim depan akan dijual juga beberapa pemain ini. Ajax kayaknya cuma mau gitu aja ya, nge-create pemain-pemain terus dia Bukan, jual. mereka harus melakukan itu. Itu memang budaya Ajax. Dan Budaya. kalau lu lihat pemain muda-mudanya, Gravenberch itu baru berapa? 20-21 tahun, itu udah diincar Bayern Munchen. Terus Iya, betul. range back kanan karena Mazraoui akan pindah ke Barca. Nah, feeling gue Anthony ini juga akan pindah. Yang mungkin stay Tadic karena dia juga udah 30 plus dan pemain kayak Tadic, Blind itu stay. Tapi disuplai lagi dengan pemain-pemain baru. Iya. Mungkin juga kenapa Ajax selalu melakukan hal tersebut, mungkin di Belanda, di Liga Belanda, Iya. dia tidak punya pesaing yang terlalu kuat untuk menyaingin timnya secara keseluruhan. Kalau dia mau pasang pemain muda tapi dia bisa create tim yang bagus, mungkin tim-tim lain di Belanda nggak ada yang bisa setara sama dia juga kayak begitu. Ada harapan, ya. ada alasan seperti itu kan? Ya betul. Sekarang kalau di Di Belanda siapa sekarang yang kira-kira di Eredivisie? yang bisa Feyenoord? ngelawan Ajax itu kan cuma gini. Kalau di La Liga itu kan cuma ada Madrid sama Barca. Madrid sama Barca. Ya. Di Belanda itu ada 3. Itu dari dulu. Iya. Feyenoord, PSV, Ajax. sama Ajax, ya. Dan mereka berganti. Feyenoord berapa tahun yang lalu di bawah Van Bronckhorst juara. PSV Ajax ya bergantian. Tapi memang 10 tahun terakhir Ajax sangat dominan. Itu harus diakui. Diakui ya benar. Berkat Overmars juga yang sekarang udah mundur, berkat Erik ten Hag juga. Iya. Cuman kembali lagi sehebat-hebatnya pelatih, kalau lu tiap tahun rombak 5-6 pemain, kan kembali lagi tergantung pemain yang lu dapatkan siapa, ya kan? Dan mereka sudah beli pemain muda-muda lagi. That's why hebatnya Erik ten Hag gue bilang, dengan tiap tahun Berganti pemain, dia masuk pemain muda. Tetap bisa perform gitu. Benar. Memang ada beberapa pelatih yang mengerti bagaimana caranya memanfaatkan talenta-talenta muda. Ya. Ada pelatih yang nggak ngerti memanfaatkan talenta-talenta muda. Kayak Mourinho ya. Contoh, Nggak Mourinho. bisa. Memang Mourinho di Roma juga nggak ada yang muda-muda. udah Mourinho itu cuma bisa ngandelin pemain bintang. Nggak dapat benar. pemain bintang Kalau hancur-hancuran. itu benar. Kalau dia Ya emang benar Mourinho lah, itu kalau cuma gue bisa. ngomong selalu benar. Ya, ini kayak gini nih, mau menang sendiri nih aku males nih sama coach ini. Tapi memang benar, Mourinho itu hanya bisa nge-create pemain-pemain yang sudah jadi. Iya. Tapi kalau untuk istilahnya munculkan pemain muda, Memoles pemain muda memoles nggak bisa nggak dia. bisa. Dia nggak kayak Indra Safri. Indra Safri gitu. Hihi. Tunggu dulu. Ini bahasan selanjutnya ini agak berat. Aku butuh minum dulu.